Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel aku Rivel de la Vega. Oke guys, di video kali ini aku akan bagikan resep cara membuat nastar Taiwan yang merupakan trending nastar di tahun 2021. Meskipun nastar ini berukuran jumbo, tapi cara membuatnya itu gampang banget, takarannya simple dan mudah dimengerti. Nah, buat kalian yang penasaran cara membuatnya seperti apa, sebelum kita mulai ke tutorial pembuatan, bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu. Oke guys, langsung aja kita mulai ke tutorial pembuatan. Untuk membuat nastar Taiwan ini, bahan-bahan yang diperlukan di sini aku udah siapkan 500 gram tepung terigu. Di sini aku pakai tepung terigu protein sedang yang kemasan seperti ini. Kemudian 350 gram margarin, tapi ini aku mix dengan butter. Kalau misalkan di mix dengan butter, takarannya 150 gram butter dan 200 gram margarin. Jangan pakai butter semua ya, karena nanti hasilnya kurang bagus. 100 gram tepung gula ataupun gula halus, 50 gram maizena atau tepung jagung, 50 gram susu bubuk full cream, 2 butir telur ayam untuk adonan dan 1 butir telur bebek untuk olesan, dan yang terakhir 1 sendok teh vanili bubuk. Oke, ini dia bahan-bahan yang aku gunakan untuk membuat nastar Taiwan. Silahkan kalian cek deskripsi untuk detail bahan-bahan. Dan sekarang kita lanjut ke proses pembuatan. Langkah pertama, kita timbang dulu tepung terigunya sebanyak 500 gram. Karena ini aku pakai tepung terigu yang kemasan, jadi nggak perlu disaring dulu. Tapi kalau mau disaring dulu juga boleh-boleh aja ya. Tuangkan margarin dan butter ke dalam mangkuk mixer. Tambahkan gula halus, kemudian ketiga bahan ini kita mixer dengan kecepatan sedang sampai teksturnya lembut seperti mayonnaise dan warnanya agak pucat. Nah, ini aku pakai mixer Mito seri MX700. Ini aku pakai kecepatan level 5. Mixer Mito MX700 ini kapasitas mangkuknya 7 liter dan bisa untuk membuat adonan 1 kg tepung terigu. Jadi ini cocok banget buat kalian pengusaha kue yang ingin membuat kue dalam jumlah yang banyak. Oke, setelah tekstur adonannya lembut seperti mayonnaise dan warnanya agak pucat, kita matikan dulu mixernya. Kemudian tambahkan kuning telur dan juga 1 sendok teh vanili bubuk. Setelah itu kita mixer lagi sampai tercampur rata. Setelah telurnya tercampur rata, kemudian tambahkan susu bubuk sedikit demi sedikit sampai habis. Selain itu, keunikan dari mixer ini ada lubang untuk menambahkan tepung seperti ini ya, jadi nggak bakalan belepotan. Tambahkan tepung maizena sedikit demi sedikit sampai habis. Dan yang terakhir, tambahkan tepung terigu sedikit demi sedikit sampai habis. Setelah tepung terigunya ditambahkan semua, jangan terlalu lama di mixer ya. Cukup sampai adonannya tercampur rata dan teksturnya kalis. Setelah itu kita matikan mixernya dan kita bersihkan adonan yang menempel pada kaki mixer. Langkah berikutnya, ambil 1 genggam adonan, kemudian kita beri pewarna makanan warna hijau muda. Ini kita beri pewarna makanan secukupnya sampai kita mendapatkan warna yang kita inginkan. Langkah berikutnya, gunakan sendok takar ukuran paling besar atau takaran 1 sendok makan. Dan ini ditakar munjung seperti ini, atau kalau di pinggir kelihatannya jadinya bulat kayak gini ya.
Kemudian kita ambil adonan dan kita bulat-bulat sebentar. Setelah itu lubangi bagian tengahnya dan isi dengan 3 butir selai nanas yang udah dibulat-bulat. Untuk resep selai nanas udah pernah aku upload sebelumnya ya, silahkan kalian bisa cek deskripsi. Kemudian kita rapatkan sampai benar-benar rapat. Setelah itu kita bulat-bulat lagi sampai tekstur adonannya menjadi licin ataupun tidak retak. Nah, ini hasilnya dibentuk lonjong kayak gini ya. Setelah itu, ini aku gunakan cetakan nastar yang bentuk nanas, tapi ini aku gunakan cetakan yang sebelah kiri ya, karena hasilnya lebih bagus setelah dipanggang. Nah, ini langsung aja aku ambil dulu sedikit adonan warna hijau kurang lebih sebesar kelereng. Kemudian letakkan di bagian paling atas ataupun bagian yang untuk daun nanas, dan ini kita ratakan dengan cara ditekan. Setelah itu tambahkan adonan nanas yang udah dibulat-bulat tadi. Kemudian cetakannya kita letakkan di atas loyang, lalu ditekan tuasnya. Kalau udah padat, langsung aja kita angkat cetakannya pelan-pelan. Oke, setelah dicetak semua seperti ini ya hasilnya, cantik banget kan? Langkah berikutnya, panggang dalam oven yang udah dipanaskan terlebih dahulu. Kita panggang dengan suhu 150 derajat Celcius, gunakan api atas dan bawah, dan timer selama 20 menit pertama. Atau silakan kalian sesuaikan sendiri dengan jenis oven masing-masing. Kalau kalian nggak punya oven listrik, bisa dipanggang pakai oven tangkring, letakkan di rak bawah dan di rak tengah. Kemudian ini kita panggang selama 20 menit dengan menggunakan api sedang cenderung kecil. Sementara menunggu kuenya dipanggang, kita siapkan untuk olesannya. 1 butir kuning telur ditambahkan dengan 1 sendok makan minyak goreng dan 1 sendok makan susu kental manis. Setelah itu langsung aja kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Setelah 20 menit dipanggang atau kira-kira kalau kuenya udah agak berbuih, untuk loyang yang bawah biasanya matang duluan, jadi kita angkat dulu, dan loyang yang tengah kita pindahkan ke bawah. Kemudian kita oles dengan kuning telur yang sudah diracik tadi. Nah, bisa kalian lihat ya, kalau kuning telurnya pakai telur bebek, ini warnanya bagus banget, jadi nggak perlu lagi ditambahkan pewarna makanan kuning. Dan biasanya sih kalau kuning telur ditambahkan pewarna makanan, rasanya jadi berubah. Jadi lebih bagus pakai telur bebek aja supaya hasil warnanya lebih cantik. Dan menambahkan kuning telur ini harus nastarnya udah dipanggang dulu ya, karena kuning telur ini lebih cepat matang ataupun lebih cepat gosong. Oke, kalau udah dioles dengan kuning telur semua, langsung aja kita panggang lagi sekitar 10 menit atau sampai kuning telurnya matang. Untuk yang di rak bawah, ini langsung kita angkat dan kita olesi dengan kuning telur. Setelah dipanggang lagi sekitar 10 menit, ini hasil nastarnya sudah matang. Langsung aja kita angkat dan dinginkan. Langkah berikutnya kita kemas dalam toples ukuran 500 gram, dan ini juga aku tambahkan label ucapan selamat Idul Fitri supaya tampilannya lebih cantik. Alasi dengan kertas dan tambahkan 1 bungkus silika gel khusus makanan yang seperti ini. Kemudian langsung aja kita susun nastar Taiwan ini dalam toples sampai penuh. Jangan lupa untuk mengemas nastar ini kita gunakan sarung tangan plastik atau jangan tersentuh tangan langsung supaya bisa tahan lebih lama.
karena nastar ini bisa tahan di suhu ruangan, dikemas rapat kedap udara selama 2 bulan. Tapi kalau misalkan pakai silika gel kayak aku, ini bisa tahan sampai dengan 4 bulan. Dan sekarang kita akan lihat tekstur nastar Taiwan yang aku buat. Tinggal aku tekan aja pakai jempol, ini langsung hancur ya. Jadi kalau misalkan makan nastar Taiwan ini nggak perlu dikunyah, cukup ditekan aja, diemut pakai lidah, ini juga udah lumer banget. Nah, karena ini selain nanasnya bikin sendiri, jadi rasanya lebih nampol, dijamin lebih enak. Dan karena bentuknya ataupun ukurannya yang jumbo, ini makan satu aja cukup ya. Untuk pengemasan lebih rapi lagi, jangan lupa bagian tutupnya ini diberikan selotip supaya tidak masuk udara dan tidak ada semut yang masuk. Nah, ini aku pakai selotip warna-warni supaya lebih cantik. Buat kalian yang pengen beli selotip seperti aku juga, silakan, untuk link pembeliannya udah aku cantumkan di kolom deskripsi. Nah, untuk ujung selotip jangan lupa ya, jangan langsung dirapatkan tapi kita lipat sedikit supaya mempermudah orang yang membuka toples ini. Nah, langsung aja kita rapatkan lagi ya selotipnya supaya benar-benar rapat. Selain itu, kalian juga bisa menawarkan packing tambahan seperti ini kepada si calon pembeli. Biasanya packing tambahan seperti ini dikenakan Rp10.000 aja. Nah, ini kita rakit dulu ya. Cara ngerakitnya juga gampang banget. Dan satu box ini bisa menampung 2 toples. Kalau udah dirakit kayak gini dan ditambahi dengan packing tambahan kayak gini, sudah pasti packingnya menjadi lebih cantik dan lebih menarik. Untuk harga jualnya, satu toples nastar ini bisa kalian jual antara harga Rp50.000 sampai dengan Rp75.000 kalau misalkan menggunakan margarin aja. Tapi kalau misalkan pakai butter biasanya dijual dengan harga Rp100.000 per toples. Atau silakan kalian sesuaikan sendiri untuk harga jualnya dengan harga bahan baku di daerah setempat. Untuk packing yang ekonomis, kalian bisa gunakan plastik parcel seperti ini. Satu plastik parcel ini bisa menampung 3 toples. Dan untuk plastik parcel ini, satu paketnya udah termasuk ikatannya ya. Nah, seperti ini. Oke guys, ini dia hasilnya nastar Taiwan yang aku buat. Satu resep yang aku bagikan ini jadi 3 toples lebih 3 biji. Ini bisa dijadikan tester ya. Nah, buat kalian yang suka dengan video aku, jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian supaya makin banyak orang yang terbantu dengan video yang aku bagikan ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih, selamat mencoba, dan assalamualaikum semua.